Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri dengan NIM 19051111382. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan kimia semester 5, dan di sini saya akan melaksanakan praktikum dari mata kuliah Kimia Fisika 2 yang diampuh oleh Ibu Maria Erna. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum, yaitu pembuatan biobaterai dengan prinsip sel volta. Nah, seperti yang kita tahu, bahwasannya baterai ini itu merupakan sebuah media yang dapat mengubah bahan aktif kimia di dalamnya langsung menjadi listrik, yang biasa kita gunakan melalui reduksi dan oksidasi elektrokimia yang terjadi pada elektroda di dalamnya. Nah, kita tahu juga bahwasannya baterai ini banyak sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa itu untuk jam dinding, remote TV, dan lain sebagainya. Nah, baterai ini itu dia mengandung logam berat seperti timbal, merkuri, dan nikel. Kalau misalnya itu kita tidak manfaatkan secara baik ataupun menjadi limbah. Nah, lalu gimana sih cara kita meminimalisir dari limbah baterai ini? Nah, ada yang namanya biobaterai. Biobaterai ini pertama kali dipopulerkan oleh Profesor Kenji Kano dari Kyoto University. Nah, beliau bilang bahwasannya sumber dari biobaterai ini berasal dari karbohidrat, glukosa, asam amino, dan enzim. Nah, pada pembuatan biobaterai kali ini kita akan menggunakan limbah dari kulit pisang. Nah, baterai itu merupakan contoh dari salah satu sel volta primer. Nah, di mana jika sudah digunakan itu dia tidak bisa diisi ulang kembali. Jadi kalau udah kita pakai itu pasti kita buang. Nah, makanya adanya biobaterai ini itu untuk mengurangi limbah dari baterai itu sendiri dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh logam berat yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk kulit pisang itu sendiri, kulit pisang ini memiliki mineral yang sangat tinggi sehingga nanti dapat dijadikan sebagai pasta yang menggantikan pasta di dalam baterai ini. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, itu ada penelitian yang memaparkan bahwasannya biobaterai dari kulit pisang ini dapat menghasilkan tegangan sebesar 1,24 volt. Nah, dari penelitian inilah nantinya yang akan kita jadikan landasan untuk mencoba praktikum pembuatan biobaterai dari limbah kulit pisang. Baiklah, kita langsung aja ke proses pembuatannya. Nah, baiklah, di sini kita akan lihat dulu bahan-bahannya. Yang pertama yaitu ada batu baterai. Di sini saya menggunakan yang 1,5 volt, nanti kita akan gunakan 2. Lalu ada 2 jenis pisang. Yang satu yaitu pisang raja dan yang satu lagi yaitu pisang nangka. Selanjutnya ada talenan. Lalu ada plastik. Ada batu giling. Lalu ada pisau cutter, potongan kuku. Lalu ini besi. Nah, nanti besi ini digunakan untuk mengeluarkan isi dari baterainya. Lalu ada piring kecil dan sendok teh. Ada garam halus, ada tisu, dan juga ada jam dinding. Langkah pertama yaitu kita akan mengeluarkan isi dari batu baterai ini. Yang pertama kita lakukan yaitu membuka lapisan luar dari baterainya. Di sini kita bisa menggunakan cutter dan juga penjepit kuku agar lebih mudah. Nah, baiklah, ini sudah terlepas dari kulitnya. Nah, lalu kita akan membuka yang atasnya untuk mengeluarkan isi dari baterai ini. Kita gunakan pisau cutter. Nah, baiklah, lalu kita tarik perlahan bagian atasnya. Nah, ini bagian elektrodanya, bagian batang dalam karbonnya itu sudah kita keluarkan. Kita sisihkan dulu. Nah, lalu bagian dalamnya ini yang hitam harus kita keluarkan. Kita gunakan besi ini. Nah, sesudah kita keluarkan semua isi dari batu baterai ini, selanjutnya kita akan cuci bersih elektrodanya dan wadah baterainya. Nah, baiklah, di sini kita sudah membersihkan batang karbonnya dan juga wadah dari baterainya.
Nah, untuk step selanjutnya kita akan menghaluskan kulit pisang. Nah, di sini yang akan saya haluskan yaitu kulit pisang nangka. Nah, lalu kita potong kecil-kecil agar lebih mudah untuk dihaluskan. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam plastik. Lalu kita tumbuk sampai menjadi halus. Nah, baiklah, ini sudah lumayan halus. Lalu kita letakkan di piring kecil. Seperti ini. Lalu kita masukkan setengah sendok teh garam halus, garam dapur. Lalu kita campurkan dengan adonan kulit pisang yang sudah halus tadi. Lalu pasta kulit pisang yang sudah jadi kita masukkan ke dalam wadah baterai. Lalu kita masukkan elektrodanya. Nah, lalu kita padatkan lagi pasta kulit pisangnya sampai benar-benar terisi penuh. Nah, kalau sudah terisi penuh, lalu kita tutup. Di sini kita bersihkan dulu menggunakan tisu. Nah, nantinya langkah ini juga akan saya lakukan untuk pisang rajanya. Baiklah, langsung saja kita coba pada jam dindingnya. Di sini jam dindingnya mati. Di sini jam dindingnya itu juga menggunakan baterai yang 1,5 volt. Langsung kita coba saja. Jadi untuk saat ini saya bisa simpulkan bahwasannya di dalam biobaterai tersebut terdapat larutan elektrolit, namun tidak terlalu kuat, tidak sampai 1,5 volt. Karena kalau misalnya sampai 1,5 volt pastinya jam dindingnya itu bergerak. Namun ini dia bergerak tapi hanya diam di tempat saja. Nah, bisa jadi itu karena tegangan dari baterai yang kita buat itu tidak sampai 1,5 volt. Seperti itu. Jadi dia tidak sanggup untuk menggerakkan jam dinding tersebut karena tidak sampai 1,5 volt tadi. Sekian praktikum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Medina Sari. Di sini saya akan praktikum mengenai biobaterai, di mana kali ini saya akan memanfaatkan buah pepaya. Di sini kita akan mengambil kulitnya. Mari kita saksikan bagaimana cara untuk pembuatan dari biobaterai ini. Pertama, kita akan membuka dulu kulit dari baterainya ini, seperti ini. Ini agak sedikit keras, jadi perlu hati-hati ini, seperti ini. Nah, ini sudah kita buka, lalu kita buka tutup dari baterai ini. Bisa juga menggunakan tang atau menggunakan untuk pengeras seperti ini. Jadi perlu hati-hati. Oke, ini sudah terbuka teman-teman tutupnya seperti ini. Ini sudah terbuka, jadi kita keluarkan serbuk yang ada di baterai ini. Jadi hati-hati. Oke, kita gunakan kertas untuk membuang serbuk yang ada di dalam baterai ini. Kita keluarkan batang karbonnya seperti ini. Jangan sampai batang karbon ini patah karena kita nanti akan menggunakan batang karbonnya juga. Ini kita keluarkan. Kita keluarkan serbuk yang ada di dalam elektrolit basah yang ada di dalam baterai ini dengan menggunakan lidi.
Oke, keluarkan sedikitnya seperti ini. Yang apa-apa, dan ini serbuk yang telah kita buang. Nah, setelah ini kosong, kita buat pasta dari kulit pepaya. Oke, selanjutnya kita buka pepayanya. Dan ini juga udah dicuci bersih. Kita buka pepayanya, kita belah menjadi 2 terlebih dahulu. Oke. Kulit pepaya ini banyak sekali manfaatnya, jadi teman-teman bisa kita buka ini kulitnya. Begini. Oke. Jadi ini adalah kulit pepaya yang akan kita olah untuk menjadi pasta. Baik, langsung saja kita ulek menggunakan seperti ini. Kita ulek. Oke, udah ketika sudah sampai lumas seperti ini pastanya. Ini sudah lumat. Rapikan seperti ini. Setelah itu kita tambahkan elektrolit seperti NaCl atau garam dapur. Teman-teman bisa menggunakan secukupnya saja atau 1 sendok juga bisa. Terus kita campurkan. Setelah menjadi pasta, nantinya kita akan masukkan pasta ini ke dalam baterai kosong tadi seperti ini. Oke. Nah, setelah kita campurkan NaCl dengan pasta pepaya tadi, lalu kita masukkan ini ke dalam baterai ini. Oke. Atau kita bisa menggunakan lidi untuk memasukinya. Oke. Seperti ini, teman-teman. Ini seperti ini. Nah, udah kita tutup. Lalu kulitnya bisa juga kita jadikan sebagai alas untuk menguji cobanya kembali. Seperti ini kita tutup kembali. Nah, setelah kita tutup kembali lapisan yang kita buka tadi, dan kita tutup kembali seperti ini. Oke, kita tutup kembali biar kelihatan rapi seperti itu. Nah, dan ini telah jadi, dan selanjutnya kita uji cobakan ke jam. Nah, setelah kita membuat baterai ini, yang tadi ini, nah, kita masukkan ke jam yang telah mati ini. Semoga berhasil. Jadi kita masukkan itu kan sini. Agak goyang. Ternyata berjalan ya teman-teman, seperti ini. Berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warna Diana. Saya dari kelas pendidikan kimia 5A dari kelompok 4. Saya akan melakukan praktikum biobaterai. Praktikum ini saya laksanakan untuk memenuhi tugas
mata kuliah kimia fisika 2 yang dosen pengampunya adalah Ibu Maria Erna. Nah, alat dan bahan yang akan saya gunakan pertama adalah pisau, lalu jam waker, lagi di atas sesuatu yang bisa digunakan untuk mengeluarkan buku dalam baterai tersebut seperti daun pena, terus itu menggunakan cobek untuk menggiling kulit ubi. Nah, yang bahan yang akan digunakan yaitu kulit ubi yang telah saya haluskan, dapat dari sini. Lalu bahan yang saya akan gunakan yaitu lagi gel nipis, lalu baterai bekas merek ABC. Baiklah, prosedur kerjanya yaitu yang pertama membersihkan baterai. Itu dapat dari sini caranya. Baiklah, cara selanjutnya yaitu untuk mengeluarkan isi dari baterai ini yang dapat dilihat itu sebu-sebu hitamnya. Baiklah, baterainya sudah dikeluarkan buku dalamnya hitam-hitam itu. Nah, baiklah, langkah selanjutnya yaitu membuat pasta atau menggiling kulit ubi dengan penambahan jeruk nipis. Nah, saya sudah menggiling dan menambahkan jeruk nipisnya. Sekarang tinggal memasukkan kulit ini dengan cairan jeruk nipis tersebut ke dalam baterai. Baiklah, langkah terakhir yaitu masukkan biobaterai. Sudah masukkan kulit ubi dengan cairan jeruk nipis ke dalam jam waker. Jadi kesimpulan dari biobaterai ini, kulit ubi dan cairan jeruk nipis yang pas dapat dijadikan sebagai pengganti elektrolit yang di dalam baterai yang dapat menyebabkan baterai tersebut dapat menghidupkan jam waker kembali. Percobaan selanjutnya yaitu pembuatan biobaterai menggunakan limbah dari kulit jeruk. Langkah pertama adalah kita akan membuka dan membersihkan isi dalam dari baterai ini. Sampai apa? 20 detik. Setelah kita membersihkan isi dalam dari baterainya dan kita mengeluarkan batang karbonnya, selanjutnya kita akan haluskan kulit jeruk hingga menjadi pasta. Setelah kulit jeruknya menjadi pasta seperti ini, kemudian kita masukkan pasta kulit jeruk ini ke dalam baterai yang telah kita bersihkan tadi.
setelah pasta jeruknya kita masukkan ke dalam baterai, kemudian kita padatkan, kemudian kita masukkan batang karbonnya ke dalam baterai tadi. Nah, kemudian kita tutup. Nah, setelah kita padatkan, kemudian dimasukkan batang karbon dan ditutup, kemudian kita lem dengan isolasi listrik. Nah, setelah itu kita coba pada jam. Nah, di sini bisa dilihat jamnya mati. Sini baterainya kosong ya. Kemudian kita masukkan baterai kita tadi dan jamnya hidup kembali. Pertama, kita siapkan baterai dan kita keluarkan isi di dalam baterai menggunakan obeng. Setelah tutup baterai terbuka, kemudian kita keluarkan isinya dan dibersihkan. Kemudian kita siapkan kulit nanas untuk kita halus. Baiklah, setelah kulit nanas tadi dihaluskan, kemudian dan baterai setelah kosong, kemudian kita masukkan kulit nanas tersebut ke dalam baterai. Setelah kita kulit nanas masuk ke dalam baterai tersebut, kita akan uji coba kepada jam waker ini. Dan hasilnya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya Ahmad Halim ingin melakukan praktikum itu pembuatan biobaterai yang terdiri dari pasta dalamnya, kentang, yang pertama ada kentang, lalu ada ACL. Ada alat-alatnya, ada gunting, ada pisau, ada cobek untuk menghaluskan kulit kentangnya menjadi pasta nanti. Dan ada juga baterai sebagai tempat isi pastanya. Nah, saya akan mulai jawaban pertama ini. Pertama kita buka dulu kepala baterainya. Bila bisa kita lihat di sini sudah terbuka isi baterainya. Kemudian kita bersihkan isi dalamnya. Nah, selanjutnya kita cuci dulu isi dalam baterainya agar bersih, dan nanti bisa kita isi dengan kulit kentang. Kemudian kita potong-potong dulu kulit kentangnya sebelum dihaluskan. Haluskan kentang.
sepertinya sudah halus, kulit kentangnya sudah kita haluskan ke cobek tadi. Selanjutnya pasta kulit kentangnya kita beri setengah sendok teh, karena yang saya punya sini adalah sendok makan, maka 1/4 sendok makan untuk NaCl atau garam. Kita lihat 1/4 sendok makan, lalu dicampurkan dengan pasta kulit kentang yang setelah kita haluskan tadi. Selanjutnya kita masukkan ke dalam baterai yang telah kita kosongkan isi aslinya. Setelah penuh, kita masukkan kembali batang karbon dari baterai tersebut. Kita tutup kembali baterai tersebut. Nah, seperti ini hasil akhir bentuknya dari pembuatan biobaterai dari kentang dan NaCl. Selanjutnya akan kita tes jam dinding yang telah saya sediakan. Ya, sebelumnya saya lupa menyebutkan alat tadi ada jam dinding untuk mengetes biobaterai yang telah dibuat. Nah, mari kita coba. Maka jam dinding ini hidup dengan baterai yang di dalamnya terdapat kulit kentang yang dicampurkan dengan NaCl. Mari kita coba. Lihat di sini hidup dari baterai yang telah kita rakit sebelumnya. Baiklah, sekian praktikum yang telah saya lakukan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, langkah pertama kita akan membuka dan mengeluarkan isi baterai menggunakan obeng. Setelah tutup atas baterai terbuka, kemudian kita keluarkan isi dalam baterai hingga bersih. Kemudian kita siapkan buah tomat dan kita haluskan menggunakan blender. Setelah buah tomat dihaluskan dan isi dalam baterai dan dikeluarkan, kemudian kita masukkan tomat ke dalam baterai dan juga batang karbonnya. Kemudian kita masukkan batang karbonnya ke dalam baterai. Dan tutup rapat. Setelah dimasukkan, kemudian baterai kita uji coba pada jam. Pada perlakuan pertama, yaitu tanpa menambahkan apapun, jam tidak menyala. Nah, selanjutnya dilakukan perlakuan menambahkan susu nipis ke dalam tomat yang telah dihaluskan dan kemudian dimasukkan ke dalam baterai dan akan dilakukan uji coba pada jam. Setelah dimasukkan dalam jam tetap tidak menyala.